Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kabir, NPP 330814. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi MC dari perwakilan kelompok E1 Putra. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Benas Muhammad Yusuf. Definisi pendidikan: usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Berikutnya ada penjelasan dari seorang ilmuwan terkenal yaitu Magifer. Berikut akan penjelasannya. Menurut Magifer, definisi masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku, serta kebebasan masyarakat. Masyarakat merupakan jaringan sosial dan masyarakat selalu berubah. Kemudian ada juga penjelasan dari tokoh terkenal yaitu Leningrad yang akan dijelaskan oleh Habib. Menurut Leningrad yang merupakan sosiolog dan antropologis terkemuka di Indonesia, pengertian masyarakat adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sekelompok individu yang hidup bersama-sama, yang saling berhubungan dalam pola-pola, norma, nilai, dan kepercayaan yang mempengaruhi kesamaan budaya. Solo Semarja dikenal sebagai bapak sosiologi. Dia adalah pendiri FISIP UI. Menurut beliau, masyarakat adalah orang yang tinggal atau hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah dan menghasilkan kebudayaan. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai unsur masyarakat dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Atir. Saya akan menjelaskan tentang unsur masyarakat dalam pendidikan. Pertama, unsur masyarakat dalam pendidikan sangat dibutuhkan. Contohnya seperti individu dan keluarga. Itu adalah tempat pembelajaran pertama untuk manusia. Yang kedua ada sekolah untuk pendidikan formal pertamanya. Yang ketiga ada juga masyarakat, yaitu di mana individu itu belajar untuk bergaul dengan masyarakatnya. Itu mengubah sifatnya juga sesuai dengan tempatnya. Kemudian ada juga faktor-faktor pendidikan dan sosial yang akan dijelaskan oleh Johan. Lalu pendidikan, faktor pendidikan dan sosial. Pendidikan adalah proses mengajar belajar, pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai suatu tujuan sosial. Karena kelakuan individu pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan individu lainnya, dan hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain. Faktor perkembangan pendidikan terhadap manusia. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan adalah sebuah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan, termasuk contohnya pengetahuan, keterampilan, kreativitas, kesejahteraan, dan pemahaman sosial. Berikutnya ada bentuk-bentuk dan faktor-faktor sekolah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nifon. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi sekolah. Fungsi sekolah sebenarnya adalah menyampaikan pengetahuan, di mana mengajarkan sesuatu terhadap anak didik agar menjadi lebih baik dan pintar di masa yang akan datang. Dan tidak hanya dididik untuk pendidikan pengetahuan saja, tetapi juga moral, etika. Di sini saya akan mengulas kembali unsur-unsur masyarakat dan hubungan pendidikan. Yang pertama individu dan keluarga. Individu dan keluarga adalah anggota masyarakat yang paling dekat dengan pendidikan. Yang kedua ada sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang paling terkait dengan proses pendidikan. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengaturan dan pembiayaan sistem pendidikan. Kemudian ada masyarakat lokal. Masyarakat setempat memiliki pengaruh signifikan pada pendidikan. Kemudian yang kelima ada pasar kerja. Pendidikan sangat terkait dengan pasar kerja. Masyarakat dan perekonomian membutuhkan tenaga kerja yang terampil yang mempunyai pendidikan. Ya, jika tadi sudah dijelaskan tentang faktor-faktor dan fungsi sekolah, maka kali ini adalah salah satu fungsi dan atau peran sekolah sebagai alat kontrol dan integrasi sosial. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah sebagai alat kontrol dan integrasi sosial. Yang pertama yaitu transmisi kebudayaan, termasuk norma-norma, nilai dan informasi melalui pengajaran secara langsung. Kemudian
mengadakan kumpulan-kumpulan sosial seperti perkumpulan sekolah, pramuka, kelompok, olahraga, dan sebagainya yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari dan mempraktikkan berbagai keterampilan sosial. Kemudian ada juga kontrol eksternal dalam pendidikan yang akan dibicarakan atau dijelaskan oleh Saudara Hadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol eksternal dalam pendidikan. Tak ada lembaga eksternal pendidikan yang bebas dari kontrol eksternal, baik sekolah yang didirikan oleh pemerintah maupun sekolah yang didirikan oleh swasta. Kontrol langsung di sekolah bersumber dari kepala sekolah dan guru-guru dengan tujuan agar kelakuan murid-murid yang diajar sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan kontrol sendiri bermacam-macam. Ada untuk pembangunan, perluasan mobilitas, dan di lain pihak ada usaha untuk mempertahankan status dari guru tersebut. Selanjutnya, ada banyak kontrol sosial dalam pendidikan, dan salah satunya akan dijelaskan oleh Abiu. Jadi saya akan menjelaskan tentang kontrol sosial dan pendidikan. Kontrol sosial dalam arti dimaksud suatu tindakan seseorang atau suatu pihak untuk mengatur kelakuan orang lain. Oleh sebab itu, kelakuan manusia senantiasa berlangsung dengan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah perubahan sosial dan pendidikan. Kecepatan perubahan sosial dalam masyarakat berbeda-beda. Perubahan dalam masyarakat terpencil berjalan lambat, akan tetapi bila dengan terbukanya komunikasi dan transportasi di daerah itu berkenalan dengan dunia modern, maka masyarakat ini akan berkembang dengan lebih cepat. Selanjutnya adalah peran pendidikan untuk sebagai gaya pengubah yang akan dibacakan oleh Setio. Pendidikan sebagai daya pengubah. Pendidikan berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan, atau mentransmisi kebudayaan di antara nilai-nilai nenek moyang kepada generasi muda. Dalam fungsi ini, sekolah itu konstruktif dan berusaha mempertahankan status duo demi kestabilan politik, kesatuan dan persatuan bangsa. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan sebagai suatu sistem. Melatar belakangi, pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia, di mana setiap orang yang terlahir akan mendapat pendidikan orang yang tuanya. Mendidik seorang anak sejak kecil adalah bagian dari pendidikan dini yang diberikan oleh keluarga yang lambat laun akan memperoleh pendidikan di institut. Selanjutnya, masyarakat. Pendidikan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan juga sebagai usaha sadar untuk manusia memanusiakan dalam proses pendidikan, bukanlah menjadi tugas utama sebagai sekolah saja. Akan tetapi, semua unsur harus memiliki peran yang sama dalam mewujudkan pendidikan. Semua unsur harus memiliki peran yang sama untuk menunjukkan pendidikan. Semua unsur harus memiliki andil dan terhubung antar unsur dalam pengembangan lembaga pendidikan atau proses berlangsungnya suatu pendidikan. Misalnya, dalam proses pendidikan, tugas seorang guru bukan hanya sebagai pengajar, namun juga menjadi seorang pendidik. Pendidikan telah dipandang sebagai suatu investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang diamati dan diperlu dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan makin banyak memerlukan berbagai keahlian profesional untuk dalam memanajemennya serta memerlukan berbagai keahlian yang bersifat interpersonal dalam memecahkan masalahnya. Yang kedua, kajian teori. Sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada juga tujuan sebagai kurikulum, materi metode pendidikan, serta peserta didik, sarana, alat pendekatan, dan sebagainya. Pendidikan juga sebagai suatu sistem merupakan suatu pendidik sendiri atau tersendiri dalam elemen-elemen dan unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatan saling terkait secara fungsional, sehingga terjadi suatu kesatuan yang terpadu, saling terhubung dan diharapkan kepada mencapai suatu tujuan.
Keberadaan suatu unsur membutuhkan keberadaan unsur lain. Tanpa keberadaan salah satu antar unsur-unsur itu, proses penyidikan menjadi terhalang. Sekian sosialisasi dari kelompok E1, kelompok Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.